Ya, pemirsa, Titi Mangsa berkolaborasi dengan Perkumpulan Nasional Teater Indonesia atau Penastri menghadirkan Festival Teater Indonesia 2025. Nah, pada edisi tahun perdananya, FTI mengangkat tema sirkulasi ilusi yang menyoroti pertemuan antara realitas dan representasi di tengah kehidupan kontemporer. Sebagai upaya menyediakan ruang pertemuan dan berekspresi bagi ekosistem teater di Indonesia, Titi Mangsa berkolaborasi dengan Perkumpulan Nasional Teater Indonesia atau Penastri, menghadirkan Festival Teater Indonesia 2025. Kegiatan ini didukung oleh Ditjen Pengembangan, Pemanfaatan dan Pembinaan Kebudayaan, Kementerian Kebudayaan RI. Festival Teater Indonesia digagas oleh pendiri Titi Mangsa, Happy Salma, dan Direktur Titi Mangsa, Pradetya Novitri. FTI adalah ajang perayaan untuk seni teater dan pertemuan bagi para praktisi, pendukung juga penonton teater. FTI akan diselenggarakan di 4 kota, yaitu Medan, Palu, Mataram, dan Jakarta. Sebanyak 16 kelompok teater dari seluruh penjuru Indonesia dipilih melalui panggilan terbuka. Festival Teater Indonesia mendukung upaya penguatan ekosistem seni budaya oleh Kementerian Kebudayaan RI, khususnya seni pertunjukan dan sastra, serta manajemen talenta nasional seni budaya, di mana FTI diharapkan mampu melahirkan talenta-talenta baru di ranah teater tanah air. Setelah 80 tahun Indonesia merdeka, ada Festival Teater Indonesia. Banyak festival sebetulnya, tapi dilakukan lebih banyak independen ya. Misalnya di daerah daerah-daerah tertentu gitu ya, kurang lebih. Ya seperti di Kalimantan, di Jakarta juga ada. Bahkan Indonesia juga dulu punya festival Federasi Teater Indonesia, almarhum Mas Radar dulu bikin juga gitu. Dan itu hidup juga. Nah, ini salah satu alternatif yang dimana kita bersama-sama bergandengan nih, bukan hanya kayak dari Kementerian Kebudayaan menyumbang atau mendanai, tapi kita berjalan bersama gitu. Nah, karena ini adalah langkah yang besar dan cukup berani, kita bersama-sama dengan Penastri ya, perkumpulan teater, betul, perkumpulan bukan persatuan kan kayak partai ya. Perkumpulan Nasional Teater Indonesia yang mendata kelompok-kelompok teater tanah air, kita berkolaborasi dan akhirnya kita mempetakan kelompok-kelompok mana saja yang bisa ikut terlibat di dalam festival tersebut. Pada edisi tahun perdananya, FTI mengangkat tema sirkulasi ilusi yang menyoroti pertemuan antara realitas dan representasi di tengah kehidupan kontemporer. Melalui tema tersebut, FTI berupaya memperluas sirkulasi gagasan, mempertemukan seniman lintas wilayah, serta memperkaya khasanah hubungan antara teks sastra dan panggung pertunjukan. Pemirsa, Festival Teater Indonesia digagas oleh pendiri Titi Mangsa, Happy Salma, dan Direktur Titi Mangsa, Pradetya Novitri. FTI adalah ajang perayaan untuk seni teater dan pertemuan bagi para praktisi, pendukung, juga penonton teater. Nah, untuk membahasnya, ini sudah hadir bersama saya pendiri dan Ketua Dewan Pengawas FTI, Happy Salma, Direktur Titi Mangsa yang juga Direktur Festival FTI, Pradetya Novitri, serta Direktur Artistik FTI yang juga Sekretaris Umum Penastri, Sahlan Mujtaba. Selamat siang. Selamat siang. Teteh, Mbak, Mas. Waduh, ini luar biasa. Selamat siang juga. Selamat siang. Ya, udah diundang. Iya dong, ini kita semangat banget. Kita bakal ngomongin terkait dengan Festival Teater Indonesia 2025. Ini pertama kali dalam sejarah sebesar ini ya, Teh Happy ya? Rasanya begitu, di dalam sejarah mungkin ini festival teater dengan kapasitas mencangkup wilayah yang lebih luas. Wow. Jadi bukan pertama kali, festival banyak sekali, bahkan di wilayah-wilayah yang ada di tanah air, banyak sekali yang sudah membuat festival teater, dan bahkan ada yang sampai sudah 50 tahun lebih ya, FTJ gitu. Nah, salah satunya. Tapi ini salah satu yang terbesar gitu ya? Tapi ini salah satu untuk mencakup wilayah terbesar yang ada di tanah air, dan melibatkan banyak pihak, lebih banyak, dan juga
Tidak dalam bentuk kompetisi, jadi perayaan gitu. Celebration. Betul, Wow, betul. luar Kurang biasa. lebih pertemuan lah Aha, untuk silaturahmi, sekalian juga mempetakan seberapa banyak kelompok-kelompok teater di Indonesia dan inginnya juga satu sama lain kita bersama-sama bersinergi sehingga seni pertunjukan di tanah air bisa bisa memiliki kekuatan yang besar dengan ruang-ruang seni yang lainnya juga. Tapi kalau mau dilihat sebetulnya apa aja nih Mbak yang melatar belakangi lahirnya Festival Teater Indonesia ini? Disebabkan karena saya tuh percaya ya secara pribadi karya yang besar adalah karya yang terjadi gitu. Jadi ingin terjadi bagaimana mengkaitkan diri kita dengan kelompok-kelompok yang lain. Lembaga Budaya Titi Mangsa sendiri kan fokus biasanya mengalihwahanakan karya-karya sastra ke dalam bentuk pertunjukan. Kami bukan kelompok teater keanggotaan tapi individual, semua bisa bersatu sesuai dengan perasaan kita di dalam proyek tersebut. Nah, dengan semangat seperti itu kita ingin mengikat satu sama lain dengan kelompok-kelompok yang ada di tanah air. Nah, salah satunya dengan membuat festival dan setelah berdiskusi panjang dengan banyak kawan-kawan, kami menyadari bahwa mungkin festival ini sangat dibutuhkan karena belum pernah ada festival semacam ini di tanah air gitu. Dan Lembaga Budaya Titi Mangsa akhirnya bekerja sama juga dengan Penasri yang memang mereka fokus mendata kelompok-kelompok yang ada di tanah air. Oh, jadi klub lah ya langsung ketemu begitu ya. Betul. Nah, Waduh. inginnya kita juga akhirnya memberi kesempatan untuk kelompok-kelompok yang ada di tanah air untuk terlibat merayakan karyanya mereka gitu. Mereka berpentas di 4 kota yang ada di Indonesia dan mereka mementaskan dari aliwahana buku-buku sastra. Ada beberapa yang sudah kami pilihkan. Lokal ya? Betul. Jadi ada dari sastra Indonesia. Jadi yang kami pilihkan itu adalah untuk kelompok-kelompok yang memang sudah kami kurasi dan kami undang gitu. Dari karyanya Burung-Burung Manyarnya Romon Mangunwijaya, karyanya Pak Putu Wijaya yang berjudul Roh, lalu juga ada Rinti karya Pak Danarto dan lain sebagainya. Tapi yang lain-lain peserta itu juga boleh mengalihwanakan karya sastra yang mereka suka dan mereka mengurus administrasinya gitu. Yang penting lokal punya. Ya, betul. Yang penting Indonesia punya. Jadi menyenangkan sekali ada yang tidak berpusat semua di kota Jakarta. Jadi yang terpilih itu misalnya di Jakarta akan pentas di Medan. Yang di Medan akan pentas di Palu, atau yang dari Maluku akan pentas di Mataram dan lain sebagainya. Jadi mereka bisa unjuk gigi di kota lain juga begitu ya, dan kita saling kolaborasi mengenal gitu ya. satu sama lain. Iya, begitu. pertukaran seperti itu. Betul, kurang baik. lebih. Nah, selanjutnya saya mau tanya-tanya ke Ibu Direktur nih, paling Ibu Direktur. ruwet ya. Nah, seperti itu Nggak kira-kira. berhenti meetingnya. Zoom terus. Yang paling detail sepertinya ya. Direktur Titi Mangsa, Direktur Festival FTI juga, Mbak Tia. Mbak Tia, kalau gitu ini bagaimana proses open call hingga terpilih? Ini kan ini kan katanya ada 16 kelompok begitu ya. Betul, 16 kelompok teater dari seluruh Indonesia. Iya, Gimana tuh prosesnya tuh, Jadi Mbak? ada 16 kelompok teater yang mengikuti open call, ada juga 4 kelompok teater yang kita undang untuk mengikuti rangkaian FTI. Jadi total bukan 16 yang mengikuti open call, tapi yang lolos. Yang lolos. ya. Oh, iya. Lolos banyak. Betul, Yang terpilih ya, terpilih. 16 ya. 16 yang berasal dari open call, 4 lagi yang berasal dari undangan gitu. Jadi awalnya open call itu kami buka di bulan awal September. Terus kemudian dari open call itu selama 1 bulan ada sekitar 213 kelompok yang mendaftar. 213. Betul, banyak. Itu dari hitungan- seluruh Dari Indonesia? seluruh Indonesia. Ada Wih. dari Sebetulnya- Aceh sampai Papua tuh Ternyata ada. banyak Sebetulnya juga lebih ya banyak, yang- hanya saja persyaratannya itu memang cukup lumayan ketat. Betul. Sebetulnya biar kita juga jadi ingin melihat mana yang paling serius. Iya, karena kami juga kan untuk tahun ini ada 20 pertunjukan yang kami perlu tampilkan dan kami perlu pilih. Makanya persyaratannya memang kami merancang bagaimana caranya untuk melihat banyak kriteria gitu. Misalkan seperti bagaimana mereka melihat sastra Indonesia, bagaimana mereka ingin mengadaptasi atau mengalihwahana sastra Indonesia ke dalam panggung. Itu hal-hal yang kami lihat dan kami pilih sehingga terpilihlah ada 16 kelompok dari 213 itu. 213 terpilihnya 16 16 loh. saja. Waduh, Ketat sangat sekali. ketat nih. Jadi sampai seminggu. Kuratornya nih yang paling repot iya, berarti. betul. Kita ada 9 kurator dan 99 orang itu sampai seminggu ya, Hu ya.
sampai seminggu itu bisa setiap hari dari pagi sampai malam, ada beberapa lapis juga kriterianya dari pertama tentu saja administrasi ya, berkas gitu. Berkas itu juga banyak juga yang tidak lolos gitu. Terus kemudian dari berkas masuk ke lapisan lain lagi tentang logika produksi juga kita lihat. Karena kan kita juga dari misalkan yang orang dari Aceh secara produksinya apakah mungkin untuk pentas di Mataram yang jauh. Nah, itu kan kami juga melihat pilihan-pilihan seperti itu. Pada akhirnya terpilih 16 plus 4 kelompok yang memang kami undang, dikurasi dan kami undang karena mereka memang rekam jejaknya dan juga secara pengalaman di teaternya juga sudah lebih daripada teman-teman yang kelompok yang lain ya, maksudnya lebih lama dan lebih senior lah istilahnya. Lumayan ketat secara ya, kelompok, betul. Selama 1 minggu dari pagi sampai malam, agak kurang darah itu sebetulnya Mbak. Masa ya kan? kita kritis integritas. Dan itu, jadi ini penting juga harus diangkat. Iya, itu penting bahwa kan biar bagaimanapun kita mengangkat sastra dan ada teater, itu adalah induknya budi pekerti juga. Kita berusaha, kita juga tidak sempurna. Betul. Tapi kita berusaha menuju ke sana. Setidaknya ada sesuatu yang bisa kita pertanggungjawabkan. Iya. Mas Ahlan, ini prosesnya kan lumayan ya, tadi dikatakan itu lumayan ribet begitu ya, sangat strict begitu ya. Nah, ini kita lihat FTI berlangsung di 4 kota dengan karakter berbeda. Nah, apa tantangan terbesar dalam memproduksi festival berskala nasional seperti ini, Mas Ahlan? Yang menantang adalah kita nggak bisa menggunakan sudut pandang yang sama. Tiap kota punya karakteristik yang berbeda. Setuju. Misal, infrastrukturnya beda. Di Jakarta itu berbeda dengan Medan, dengan Palu, dengan Mataram. Jadi itu juga menjadi bahan pertimbangan, gitu ya, untuk merencanakan hal-hal lain. Terus juga soal pengalaman mereka juga berbeda. Terus juga soal metode kerjanya juga berbeda. Jadi betul-betul harus dipertimbangkan betul gitu ya, termasuk dalam merumuskan program aja. Nah, program di masing-masing kota juga berbeda. Misalnya ada yang simposium ada di Jakarta, tapi di kota lain tidak. Kenapa demikian? Karena kami coba mendengarkan masukan-masukan dari jejaring di wilayah kota penyelenggara. Kira-kira apa kebutuhannya, dan kebanyakan dalam merumuskan program itu kita banyak mendengar, jadi tidak top and down gitu. Itu juga untuk menjaga supaya relevan dengan publik di kota penyelenggaranya, punya relevansi, punya kontekstual gitu ya, yang memang dekat dengan masyarakatnya gitu. Jadi itu sebenarnya yang menantang. Jadi tantangannya karena memang ada macam-macam karakteristik dari masing-masing kota begitu ya. Tapi ngomong-ngomong, kenapa kepilih 4 kota ini sebagai penyelenggara gitu, atau Medan, Mataram, Palu dan Jakarta? Iya. Jadi kalau di seni pertunjukan itu memang ada beberapa kota yang sudah sering menjadi sorotan gitu ya, sering terpilih. Kadang-kadang mereka karena memiliki juga universitas kesenian di kota tersebut misalkan, atau memang infrastrukturnya secara gedung pertunjukan juga lebih siap. Itu tuh jadi banyak sekali yang sudah sering lah terpilih gitu. Makanya di Medan, Palu dan Mataram ini tentu saja adalah kota-kota yang sebetulnya jarang ya, masih belum terlalu sering untuk ada kegiatan skala nasional yang bentuknya gedung seni pertunjukan ini gitu. Karena jadinya karena ada FTI inilah di setiap kota yang kami datangi ini, para pemerintah setempatnya juga pada akhirnya sangat mendukung, sangat bersemangat gitu ya karena ada FTI. Jadi misalkan di Palu, karena di Palu ini karena gempa yang lalu itu gedung pertunjukannya sempat hancur dan mereka sedang membangun ulang. Terus ketika karena ada FTI, proses pembangunan ini tuh sangat dipercepat dan sangat diawasi oleh sampai ke gubernur gitu. Karena menurut Palu ini gelaran yang juga sangat penting bagi kota mereka. Jadi memang pemilihan kota itu kami pertimbangkan karena juga ingin men-trigger juga perkembangan seni pertunjukan dalam bentuk infrastruktur dan juga dalam bentuk penyelenggaraannya. Cita-citanya seperti itu. Luar biasa. Oh, boleh kalau mau minum silakan. Terima kasih. Happy, aku mau nanya nih, kalau gitu apa yang membuat Mbak
maksudnya apa yang membuat bahwa momen ini dianggap begitu penting begitu dalam bagi dunia teater Indonesia saat ini? Kalau tadi menariknya Mbak Teh Happy itu sempat menyinggung tentang sastra, ada festival Budi Pekerti. Mungkin bisa dijelasin. Iya, jadi poinnya seperti yang tadi Sahlan dan Tia sampaikan. Pada akhirnya adalah kita ingin bersilaturahmi kebudayaan kan. Bersilaturahmi seni lewat kendaraannya adalah teater dan juga sastra. Nah, jadi ini juga jadi poin untuk kita punya pandangan yang lebih bijaksana dalam melihat perbedaan. Seperti tadi Sahlan menyampaikan, setiap kota karakternya lain, tempatnya lain. Itu membuat kita juga jadi belajar bahwa perspektif kita tuh bisa berbeda gitu. Dan tidak apa-apa juga, lalu kita mencari jalan tengah. Seperti ini temanya, sirkulasi ilusi. Apa sih itu gitu. Itu sesuatu realisme yang kita cari bersama-sama gitu. Kenapa jadinya sirkulasi ilusi ini, Pak? Mungkin nanti Sahlan bisa menjelaskan siap. Abis ini sebagai direktur kurator FTI ya. Tetapi intinya adalah sesuatu yang kita akan cari bersama-sama gitu. Nah, poin yang utama selain kita menemukan kedekatan satu sama lain, silaturahmi, kita bisa ngelihat apa sih gesekan-gesekan, apa sih biasanya yang jadi tantangan-tantangan. Ya. Karena biar bagaimanapun harus kita sadari, seni pertunjukan belumlah menjadi industri seperti film yang memang ada bentuk investasi, ada balik modal dan lain sebagainya. Tapi teater itu adalah selama ini seperti kita mendapatkan dukungan dari Kementerian Kebudayaan, dan kita tuh punya rasa guyup yang di atas rata-rata gitu ya. Mereka tuh bisa bertolak dari yang ada, mengupayakan untuk sebuah pandangan, ideologi, gagasan karena dan lain kedekatan sebagainya. itu ya. Iya. Ya. Nah, jadi kita ingin memfasilitasi semangat itu juga. Nah, salah satu tujuannya adalah kenapa tadi sastra gitu ya. Sastra pasti kan berbicara tentang manusia, berbicara tentang budaya, budi pekerti atau tentang manusia. Ya mungkin kegiatan ini sedikit banyak kita punya cita-cita mungkin sebagai satu bentuk ya, kita ingin berkontribusi gitu ya kepada hal-hal yang kita bukan ingin melawan ya, ingin memberikan pilihan ya, bahwa selama ini kan juga banyak kegiatan-kegiatan atau media-media juga punya andil besar terhadap berita-berita hoax, berita-berita pendek gitu ya. Nah mungkin dengan ruang-ruang semacam ini kita ingin memberikan juga kontribusi bahwa ruang-ruang diskusi, ruang-ruang yang kritis itu masih sangat diperlukan, sangat penting. Bahkan di negara-negara maju saja sekarang sudah kembali menulis dengan tangan, membaca karya-karya sastra, dibatasi medsos dan lain sebagainya. Nah, kegiatan Festival Teater Indonesia yang mengusung dari Aliwahana Karya Sastra itu salah satu juga upaya kita, dan saya rasa itu adalah upaya yang harus dilakukan bersama-sama agar gitu. orang tuh lebih lebih terutama anak-anak muda lebih kegiatan yang lebih menarik sebetulnya. Sesuatu yang kritis, sesuatu yang bisa kita perbincangkan, kita diskusikan, sehingga kita ketika membaca berita-berita bohong kita tidak cepat terlena, tidak cepat percaya, atau kita lebih bisa memaknai setiap proses. Nah, ruang-ruang teater dan ruang seni itu adalah salah satu upaya untuk menemukan diri kita yang murni. Begitu kurang lebih. Waduh, jadi tertarik nih mau ikutan teater nih. Dan ini loh, kita punya juga campaign kayak 90 menit tanpa gawai, karena selama pertunjukan kan kita fokus melihat manusia bercerita, menyampaikan pikiran, perasaannya. Itu kan juga kita sedang rekreasi batin. Kita juga ada program sayap. Program sayap. Di luarnya gedung pertunjukan akan ada simposium, diskusi, pameran, ada loka karya. Gitu. Jelajah panggung, backstage tour. Ini sekalian maksudnya biar orang lebih tertarik juga ya untuk ikutan ini. Mau dong nanti. Di Medan udah hampir sold out ya. Medan hampir sold out. Jakarta aja deh yang paling dekat deh. Jakarta boleh. Tanggal 14, 15, 16 Desember. Boleh. Palu sama Mataram. Satu lagi yang menarik. Kalau zaman dulu mungkin ya tahun 90-an gitu ya. Atau bahkan mundur lagi ke zaman yang dahulu kala. Kayak wartawan kan bersama-sama dengan para kelompok-kelompok teater mencatat dengan baik dan mereka menjadi bagiannya ya. Kita juga ingin dia menjadi penulis naskah kan kalau wartawan dulu tuh. Misalnya kayak contoh Anjar Asmara dulu seorang wartawan selalu mencatat kegiatan kelompok teater yang namanya Dardanella ya di tahun 1930-an. Akhirnya dia tertarik, dia menulis naskah, bahkan istrinya pun menjadi istrinya adalah salah satu
aktor di dalam kelompok tersebut dan dia menjadi salah satu sutradara perempuan pertama di perfilman Indonesia. Wow, Semua juga menarik. jadi Menarik, media, menarik. pelaku, Ini semua bisa jadi berkolaborasi dengan baik nantinya ya. Iya. Baik, Mas Ahlan, Ya. tadi tentang sirkulasi ilusi. Ini mungkin bisa dijelasin kenapa temanya sirkulasi ilusi. Biar nggak ngawang ya. Biar nggak ngawang. Bisa dimaknai beragam sebenarnya. Nah, Tapi seperti apa ini tuh? kalau bagi saya sirkulasi itu kan pergerakan. Ilusi ini cara bukan menipu ya di sini, ilusi di sini, tapi cara bagaimana membaca ulang pengalaman, menafsirkan kembali realitas gitu. Lalu bagaimana mengajak penonton melihat dengan berbeda ya dunia ini, kehidupan ini. Kurang lebih itu. Jadi Pergerakan menafsirkan realita. iya, pergerakan Perenungan. pergerakan di sana adalah ada pergerakan pengetahuan, pergerakan imajinasi seniman, lalu pergerakan dari teks sastra karena awalnya adalah dari teks sastra bergerak menjadi panggung, dari panggung bergerak ke penonton, dari ke seniman bergerak ke penonton gitu. Juga ini banyak pergerakan antar wilayah. Dari Sulawesi pentas di Medan, pentas di Jakarta, ada yang dari Aceh pentas di Padang, pentas di Mataram. Banyak sekali pergerakan di sini, tidak hanya pergerakan karyanya tapi juga diharapkan terjadi pergerakan pertukaran pengetahuan, pengalaman Wah, gitu. luar biasa. Manusianya. Iya, iya. Ini kalau ngobrol sama seniman ini luar biasa, ini pikirannya wah. Jadi nggak kepikiran justru akhirnya pikiran gitu. Baik. Nah, Mas Ahlan, kalau kita lihat kan memang salah satu tadi yang dikatakan oleh Teh Happy juga bahwa ini salah satu tujuannya adalah mengajak anak-anak muda Betul. dalam hal ini untuk memang mencintai teater gitu, nggak lebih cinta terhadap gawai seperti itu. Kalau bisa seperti itu, karena kita lihat kan memang di beberapa negara udah punya kebijakan seperti itu untuk membatasi Ada penggunaan batasan. gawai, batas usia gitu segala macam. Kalau dilihat dari hasil hasil yang keluar dari 16 kelompok ini kualitasnya mereka ini seperti apa kalau Anda melihatnya, terutama untuk seniman-seniman muda begitu ya. Seperti apa mereka ini, Mas? Ya, sebenarnya kalau lihat kualitas itu dari 215 itu saya kira punya kualitas. Jadi memang ini berat sekali, rumit sekali. Makanya ya. berantem dulu pasti. Oh, berantem dulu ya, sempat. Luar biasa. 14 ini cuma ya kami anggap kualitasnya udah bagus, tinggal ada aspek lain yang perlu dipertimbangkan. Misalnya aspek soal akses, di mana mereka kelompok ini sering nggak mendapatkan akses. Jangan-jangan mereka sudah banyak bertahun-tahun di teater tapi jarang sekali Nggak pernah mendapat manggung gitu ya? akses pendanaan, akses pentas. Makanya itu juga jadi pertimbangan. Makanya ada misalnya yang dari timur, dari Maluku yang barangkali belum sering gitu mendapat kesempatan. Terus juga akses soal generasi. Ada juga yang tidak semuanya juga senior gitu ya, tapi juga ini generasi yang seniman-seniman muda juga perlu diberi kesempatan begitu. Jadi lebih ke arah sana sebenarnya ininya ya, pertimbangannya. Kalau kualitas Saya yakin itu saya percaya mereka pasti. makanya ini harus ditonton. betul. Tapi kalau misalnya dari kita tahu kan anak-anak muda Indonesia begitu ya, Mbak Tia, ini banyak yang kalau bisa kita lihat di sosmed deh, di name it lah, mau dimanapun itu, banyak sekali yang sangat ekspresif, yang sangat kreatif gitu segala macam. Kalau Anda melihatnya potensi anak-anak muda kita, terutama dalam bidang teater sebetulnya seperti apa? Terutama kalau hari ini melihat gitu ya generasi Gen Z atau misalkan yang sudah alpha pun sekalipun, menurut saya malah potensi mereka tuh sungguh sangat melebihi zamannya, Harusnya melebihi tetap kita ikut teater semua, ya. melebihi kita semua gitu. Dan potensi yang sungguh besar itu sebetulnya caranya dengan teater itu bisa jadi lebih terarah pada akhirnya, karena kesenian tuh kami percaya kesenian juga memiliki kekuatan untuk untuk merawat kesehatan batin, kesehatan mental, dan juga yang kalau sekarang zaman sekarang kan yang namanya mental health itu kan juga sangat Itu penting mental sekali. banget. Betul. Ya. Nah, dengan kesenian, dengan berakting itu sebetulnya juga salah satu cara untuk dapat merawat yang namanya kesehatan mental. Nah, dengan potensi generasi yang zaman sekarang ini sesungguhnya menurut kami juga
jika diarahkan untuk menuju ke, bukan diarahkan ya, tapi lebih ke jika diperkenalkan dengan cara teater ini, bisa jadi potensinya akan lebih berkembang lagi dengan kekuatan batin yang juga lebih teguh gitu istilahnya, seperti itu sih. Karena Iya, itu yang Jen. jadi tantangannya. Tantangannya Betul. itu, walaupun dengan perkembangan teknologi, perkembangan zaman, semua jika batinnya atau jika core-nya tidak kuat kan pada akhirnya tidak punya pegangan. Nah itu yang dicoba, yang teater coba untuk memberikan pegangan batin itu melalui acting, melalui seni, melalui teater. Nah itulah gitu, mungkin bisa menawarkan pondasi lain gitu untuk Nah ini luar biasa perkembangan sebetulnya. lain. Maksudnya kita kan juga kan membangun generasi emas nanti Iya, itu 2045. kayaknya Kalau misalnya- sastranya dan Iya, seninya itu. harus Kalau misalnya nggak masuk di sini, kebanyakan di, ini bakal repot mau jadi apa nanti ya? Karena Gimana, biar Teti? bagaimanapun teater itu melatih stamina kita untuk disiplin, untuk Yes, berkonsentrasi, yes. dan juga ada satu momen untuk bukan hanya fokus tapi berkomunikasi dengan diri sendiri. Nah, itu prosesnya dan itu bukan hanya dibutuhkan untuk orang menjadi aktor saja, untuk ada banyak lah sebetulnya ya. siapapun, untuk siapapun. Pasti kalau negara-negara maju, pondasi pertama yang mereka didik di setiap pribadi adalah seni pertunjukan dan sastra. Dua itu. Karena dari seni pertunjukan kita akan memahami lawan main, memahami kedalaman, empati, emosi, pengertian. Nah, sastra juga mengajarkan tentang tentu sejarah, kehidupan dan lain sebagainya gitu. Nah, Wah. ini Iya, salah iya. satu upaya lah gitu Iya. lewat kendaraan teater ini. Ya. Ini upaya yang bisa dilakukan sampai akhirnya begitu masuk ke Kementerian Kebudayaan ini langsung approve gitu ya. Sebetulnya cukup memiliki proses yang panjang juga. Berproses juga di sini. Ya? Kami pun juga ketika mau membuat Festival Teater Indonesia ada keraguan juga. Apakah kami sudah cukup mampu untuk melakukan itu? Karena biasanya dulu itu dilakukan oleh para senior-senior atau kelompok-kelompok teater keanggotaan yang memang guru-guru kami juga gitu. Yang dimana ada regenerasinya juga. Nah, di dalam catatan bahwa terakhir itu ada temu teater itu di tahun 90-an ya di Solo. lumayan ya? Itu terakhir tuh ada yang skalanya lumayan cukup luas dan itu pun juga sebetulnya numpang di kegiatan lain gitu ya. Kalau tidak salah OS Rendra ya Mas Willy dulu yang yang membuat juga, yang terlibat dan juga pasti senior-senior teater kita, guru-gurunya kami semua lah gitu yang ada di sana. Nah, di tahun ini 2000-an ini kita coba membuat dan kita coba bukan berusaha untuk menyempurnakan, tapi memfasilitasi lebih luas lagi gitu. Jadi ketika kami mengajukan kepada Kementerian Kebudayaan pun, kami juga meyakinkan diri kita apakah kita mampu. Nah, kita juga saat diterima dengan baik gitu, ide kami itu kita pun akhirnya berembuk lah dengan kelompok-kelompok yang ada gitu. Kita sempat ada FGD juga ya, Sampai jadi dari akhirnya seluruh Indonesia. Jadilah ini kumpul, Festival betul. Teater Indonesia 2025. Ya. Kalau saya mau nanya ke Mbak Tia, target-target jangka pendek ini seperti apa nih Mbak? Target jangka pendek tentu saja, ini kan kita sudah mau gak berapa hari lagi ya, H-4 untuk menuju Tuh, udah dekat pementasan banget pertama. ya. Iya Oke. gitu, di Medan tanggal 1 itu kita hari pertama untuk FTI. Kemudian tentu saja target paling dekat, tentu saja semuanya lancar. Amin. Itu yang pasti. Yes, Persiapannya amin. semuanya lancar, semuanya sehat juga. Dan tentu saja keharapan paling besarnya penampil atau peserta kelompok penampil yang dari berbagai daerah itu datang dan selamat di kota tujuan pentas, dan juga mereka dapat tampil. Jadi ini kan penyelenggaranya 4 kota, Ada tapi 4. pesertanya macam-macam Pesertanya dari mana-mana. macam-macam. Misalnya yang di Medan Wah, itu luar tuh biasa. ada yang dari Di Medan itu ada yang dari Tangerang, ada yang dari Makassar, ada yang dari Lampung. Kalau di Luar Jakarta biasa. ada yang dari Ambon, bahkan ada yang dari timur Aceh. juga perwakilan ya? Iya. Luar biasa. Jadi biar nggak semua Luar biasa. macam-macam. biar nggak semua bersumber di Jakarta. Berbiar semua dari iya, kota iya, yang sama iya, juga, iya. karena kalau kita ada dari kota yang sama kan pada Baik. akhirnya penontonnya menonton hal yang sama Baik, lagi gitu iya. kan. Jadi kita tetap ada kelompok tuan rumah yang juga pentas, tapi juga kita menghadirkan 4 kelompok yang dari Iya. luar daerahnya, luar wilayahnya, untuk kemudian mereka pentas di situ. Wah, gitu. luar biasa. Harapannya tentu mereka bisa sampai dan
selamat dan juga pentas dengan bahagia, dengan Yang paling penting itu ya. bersenang-senang. Yang paling penting itu Bersenang-senang di Karena panggung ini begitu ya. berfestival. Menampilkan energi yang Ini baik begitu di pertemuan atas panggung. perayaan juga Baik. gitu. Dan Namanya tentu juga saja- perayaan ya. Betul, Iya. perayaan teater. Baik. Dan tentu saja penontonnya juga penuh ya gitu. Amin, Semua amin, amin. semua ada 5 Baik. kali pentas, Baik. ada 4 kota, semuanya penontonnya datang penuh dan penontonnya juga Antusias ya, antusias menanti ya. dan Baik. sampai gitu. Ini kakak-kakak, mbak-mbak, mas semuanya ini. Aduh, saya pengen ngobrol banyak lagi, lebih panjang. Kayaknya kurang waktunya nih, harusnya lebih panjang Ya lagi udah, gitu. datang. Kurang waktu. Datang Iya. ya, datang Baik. ya. Nonton. Tadi kita akan datang dan ini kalau gitu saya minta closing statement dari masing-masing. Iya. Dari Mas Sahlan mungkin singkat-singkat saja, silahkan. Mas Sahlan, Mujtaba. Ya, semoga ini berjalan menyenangkan dan bisa saling bersilaturahmi, berjejaring antar Bersinergi. seniman. Juga publik bisa mendapat pengayaan pengetahuan, ya, juga bisa memperkuat ekosistem teater Indonesia. Wah, luar biasa. Kira itu. Dari Mbak Tia, silakan Mbak Tia. Iya, tentu saja semua tahun pertama ini banyak yang belum sempurna, tapi setidaknya kami berusaha untuk menyelenggarakan Festival Teater Indonesia yang pertama ini dan semoga semua pihak dapat menikmati, merayakan dan merasakan kebahagiaan dari sini dan akhirnya nanti terjadi lagi FTI lagi yang kedua dan seterusnya. Wih, amin, amin. Dari Teh Happy sekarang, Oke, silahkan. Mungkin siapapun yang terlibat dalam Festival Teater Indonesia seperti siang hari ini atau nanti yang menonton, nanti yang akan pentas, yang mendukung, yang terlibat, mereka adalah bagian dari sejarah. Karena biar bagaimanapun ini ada Festival Teater Indonesia pertama kali yang kita bikin dengan cangkupan wilayah seluas ini. Jadi kita yang akan mencatat sejarah itu semoga bermanfaat dan semua juga bahagia dalam melakukannya. Wow, luar biasa. Jadi yang namanya Festival Teater Indonesia 2025 ini adalah sebuah perayaan. Perayaan. Jadi yang namanya perayaan kita berharap semuanya berbahagia begitu ya. Betul. Baik yang di atas panggung maupun yang di depan panggung sebagai penonton juga ini bisa berbahagia mendapatkan energi positif dan Ya. juga pesan-pesan yang positif dari Yes. Festival Teater Indonesia 2025 ini. Kita doakan semuanya sukses, Amin. semuanya berjalan dengan lancar. Terima kasih. Baik, dan pemirsa, sepertinya waktu juga yang memisahkan kita dan demikianlah seluruh rangkaian berita satu siang pada saat hari ini dan kita akan ketemu lagi besok di waktu yang sama. Saya Rolando Sambuaga pamit undur diri. Sampai jumpa. Boleh sekarang kan kita minum bersama dulu? Waduh, terima kasih loh. Aduh ya.